sahabat rumah belajar. Masih semangat belajar ya? Perkenalkan, saya Neni. Kali ini kita akan sama-sama membahas belajar mengenai teks argumentasi. Sahabat, pernah tidak kalian merasa ingin sekali menulis sebuah pendapat ketika melihat sebuah isu yang sedang hangat dibicarakan? Nah, tanpa kita sadari, teknik yang kita gunakan itu sama dengan teknik berdebat. Kita hanya perlu menambahkan argumen yang kuat untuk menambah atau mendukung pendapat kita. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, saya sampaikan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, diharapkan sahabat mampu memahami teks sesuai dengan tujuan dan kepentingannya. Lalu yang kedua, sahabat diharapkan mampu menyusun teks argumen sesuai dengan strukturnya. Baik sahabat, kita mulai pembelajaran kita hari ini dari definisinya dulu ya. Teks argumen merupakan jenis tulisan yang bertujuan meyakinkan pembaca tentang suatu pendapat atau gagasan. Dalam menuliskan gagasan, seorang penulis akan memberikan alasannya untuk mendukung pandangannya. Di bagian pertama ada pendahuluan. Pada bagian pendahuluan berisi penjelasan singkat dan jelas mengenai sebuah isu atau masalah yang akan dibahas. Agar pembaca tertarik dan mau membaca sampai habis, bagian ini harus ditulis dengan cara yang menarik. Lalu bagian yang kedua. Bagian yang kedua merupakan badan argumen atau argumen utama. Pada bagian ini, penulis memberikan data atau hasil riset secara terstruktur dan sistematis agar pembaca bisa memahami argumen yang disampaikan dengan mudah. Bagian yang ketiga ada kesimpulan. Bagian ini merangkum isi teks argumen dengan jelas, singkat, dan logis. Agar kenapa? Agar pembaca bisa memahami argumen dengan baik. Di sini penulis menyajikan penalaran yang dapat diterima untuk memastikan keseluruhan argumen disimpulkan dengan tepat. Selanjutnya, selain definisi dan struktur, di teks argumen sama seperti dengan teks yang lain, teks argumen itu juga mempunyai ciri-ciri khususnya. Yang pertama, harus didukung fakta data yang sesuai. Lalu yang kedua, menggunakan kalimat yang lugas dengan makna sebenarnya atau biasanya disebut dengan denotatif. Lalu yang ketiga, teks argumentasi ditulis secara objektif sehingga tidak terlalu banyak menggunakan gaya penulisan personal. Yang keempat, menjelaskan ide, gagasan, atau opini penulis. Yang kelima, mengambil informasi dari berbagai data, pengalaman, penelitian, atau referensi yang sudah teruji. Dan yang terakhir, biasanya diakhiri dengan kesimpulan yang objektif dan kritis. Bagaimana? Dari definisi, struktur, dan ciri-ciri teks argumentasi, sahabat rumah belajar sudah pasti bisa memahaminya, bukan? Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara atau tips menyusun teks argumen dengan baik dan benar. Mudah bukan belajar bersama rumah belajar? Belajar di mana saja, kapan saja, bersama siapa saja. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.